Cara untuk tenang dalam hati yang mudah gelisah. Gelisahnya karena apa? Gelisahnya karena panas, hidup kan AC. Gelisahnya karena belum nikah. Datangi abah-abah guru, mereka punya banyak stok. Jangan kepedean, mentang-mentang baru tamat kuliah, udah kerja PNS, punya uang, datang kupinang kau dengan bismillah. Belum tentu diterima. Ustaz kok tahu? Saya dulu pernah begitu. Kepedean enggak diterima. Itu jadi mesti bawa orang tua, mereka yang ngomong. Jadi pelajari dulu gelisahnya kenapa. Kerja udah, kuliah udah, punya uang udah, nikah udah, punya anak udah, tetap gelisah juga. Iya, berarti kurang ibadah, kurang syukur. Coba pergi ke rumah sakit, ngelihat orang koma di ruang ICU, nggak bersyukur juga. Lihat orang mati, letakkan jenazah, nah itu akan membangkitkan syukur. Saya dalam sebulan mesti datang melihat orang mati. Tapi kalau saya ngelihat orang meninggal, orang nggak tahu saya ustadz. Saya tutup pakai masker, pecinya digini-gini kan. Karena kalau saya datang begini, nanti saya nggak bisa merenungkan meninggal. Orang salaman, apa kabar ustadz? Jadi saya nggak fokus ke jenazah itu. Gimana caranya biar supaya saya ingat mati? Maka saya pakai masker, saya datang, saya ikut sampai ke pemakaman, sampai saya ngelihat liang lahat dalam. Jadi salah satu musibah jadi ustadz, kalau banyak dikenal orang, adalah tidak bisa merenungkan mati karena sibuknya bersalaman dengan orang banyak. Apalagi kalau cuma salam, ustaz, akhirnya nggak ingat mati. Maka kalau saya ngelihat orang mati, gitu. Sendirian datang. Pemakamannya di mana? Pemakamannya di sini Pak Ustaz. Tolong kirim Sherlock ya. Kirim Sherlock. Saya datang ke sana. Sampai ke sana sepi, nggak ada orang. Saya tanya kepada Pak, betul yang meninggal di sini Bapak ini makamnya di sini? Betul Pak. Mana orang? Belum datang, Bapak yang pertama kemarin. Nah, cerita-cerita sama dia. Gimana pengalaman Bapak selama menggali kubur? Macam-macam Pak. Kadang ada yang udah digali menyempit, kadang-kadang ada yang baunya luar biasa. Nah, jadi itu cerita kita. Jadi jangan hanya melihat ke atas. Abdul Somad, jangan cuma tablik akbar ke sana, tablik akbar, tablik akbar. Nanti kau jadi lupa diri. Tablik akbar sana, tanganmu dicium, dimuliakan. Tablik akbar di sana, dikalungkan bunga, dipasangkan jas. Akhirnya lama-lama jadi Fir'aun. Menjadi setan. Sekali dalam sebulan saya mesti ngelihat orang sakit, dalam sebulan saya mesti ngelihat orang mati, ngelihat ke liang jenazah, supaya mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bila seorang istri membenci orang tua saya, bagaimana solusinya Pak Ustadz? Panggil istrinya, panggil orang tuanya. Saya ketemu sama kamu setelah saya tamat kuliah. Selesai S1 umur 24-25. Dari saya dalam kandungan, yang ngandung orangnya ini, yang nangis muntah-muntah ini, yang meregang nyawa ini, yang melahirkan ini, sampai akhirnya aku setelah kuliah barulah ketemu dengan ini. Tapi tentu bahasanya lembut, tidak seperti bahasa saya. Kalau dengan bahasa saya nanti dia ngelawan. Aku ketemu dengan ini, aku juga punya emak. Nah, oleh sebab itu dengan bahasa bapak yang lembut, yang baik. Tapi insya Allah ibu-ibu pasti sayang dengan ibunya bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu punya anak. Ibu yang sayang dengan ibu mertuanya, insya Allah nanti ibu juga punya menantu, yang menantu ibu sayang dengan ibu insya Allah. Tapi kalau ibu nggak sayang, maka sesungguhnya suamimu adalah anak dari seorang perempuan yang pernah dikandung, disusukan dan dilahirkan.
kamu menemukan dia setelah dia menjadi orang. Jadi seorang perempuan paling bisa merasakan perasaan mertuanya. Saya laki-laki, saya ketemu istri saya setelah dia tamat pesantren. Kalau ibu saya sayang ke saya biasa karena saya anaknya, tapi ibu mertua saya dikandungnya anak itu 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun, dibesarkannya, disekolahkannya, setelah itu dikasihnya ke saya. Begitu juga dengan ibu, anaknya, kesayangannya, buah hatinya direlakannya untuk ibu. Maka perempuan dia mesti lebih sayang kepada mertuanya daripada ibunya sendiri. Kenapa? Karena ibunya sendiri yang melahirkannya, tapi ibu mertuanya memberikan anaknya kepada ibu. Saya yakin dan percaya, mudah-mudahan yang retak-retak direkatkan Allah kembali setelah takbir akbar, insyaallah. Amin. Kertas terakhir. Bagaimana saudara kita yang non muslim ingin masuk Islam, tapi dia mohon maaf nggak bisa bicara, tunawicara. Bagaimana caranya? Dia tulis, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Oh, dia nggak bisa nulis Pak Ustaz karena dia nggak sekolah SLB, sekolah luar biasa, maka dia pakai bahasa isyarat. Aku hanya menyembah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya yang di sana itu Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Jadi bisa dipakai 2. Pertama tulisan, yang kedua adalah bahasa isyarat. Begitu juga dengan akad nikahnya. Dia ungkapkan, innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisan. Diciptakan Allah lisan alal fuadi dalila, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Apa hukumnya kalau waktu sholat nahan kentut? Menahan kentut itu hukumnya makruh, sholatnya tetap sah, menahannya itu makruh. Tapi kalau anginnya angin puting beliung, nggak usah ditahan, lepaskan aja, karena dia bisa menimbulkan mudarat, penyakit. Terus gimana Pak Ustadz kalau lepas? Ya berwudu, tapi nggak boleh melewati orang sedang sholat, darurat. Yang nggak boleh itu nggak ada alasan. Nah, jadi kalau kebetulan udah keluar, izin. Nggak perlu ngomong, izin ya Pak, baru kentut, nggak perlu. Nanti dia senyum, lewat aja, pergi berwudu, toiletnya bagus, tertulis an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Berarti orang yang nggak bersih tidak beriman. Kalaupun beriman, imannya tidak sempurna. Tuh ditulis besar-besar, an-nazafatu minal iman. Berwudu, datang lagi. Kalau masih bisa terkejar, masbuk. Tapi kalau tidak bisa, dia sholat sendiri. Kalau ada kawan, dia bisa buat jamaah kloter 2. Andai tidak, dia tetap sudah dapat pahala jamaah. Innamal a'malu bin niyah. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam. Sebetulnya kalau bunyinya begini, Assalamualaikum WRWB, menjawabnya WWW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, tahun ini kan merupakan tahun politik. Baru saya ingat, bagaimana hukumnya orang Islam ikut berpolitik? Dan menurut pandangan Ustadz, berdosakah berdasarkan Quran dan Sunnah Pak Ustadz? Ada orang jual minuman keras di pinggir jalan. Ada orang jual miras, minuman keras di pinggir jalan. Datang Ustadz Somad berceramah di masjid, berapi-api. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi.
Apakah orang yang menjual minuman keras pinggir jalan itu bisa diatasi dengan ceramah? Enggak selesai dengan ceramah, Beb. Dia mesti diselesaikan dengan perda, peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi tidak boleh menjual minuman keras. Peraturan daerah Provinsi Jambi tidak boleh menjual minuman keras kecuali untuk saudara kita yang tak Islam, karena menurut agama mereka boleh. Itu pun saudara kita di Papua walaupun tak Islam, ada peraturan daerah di Papua tidak boleh minuman keras di sembarang tempat karena menimbulkan kerusuhan, perkelahian, kecelakaan lalu lintas. Amerika yang tak Islam tetap menangkap pengendara mobil yang mulutnya bau minuman keras. Kenapa? Karena kecelakaan lalu lintas. Tak selesai dengan ceramah. Selesai Ustaz Somad ceramah berapi-api di masjid, baru keluar 50 meter orang udah main judi. Bisa ceramah dengan datang saya ke tempat orang main judi, orang laga ayam. Tak selesai dengan ceramah, maka mesti dikeluarkan perda, peraturan daerah. Siapa yang mengeluarkan peraturan daerah? Yang mengeluarkan peraturan daerah anggota DPRD. Siapa yang memilih anggota DPRD? Nih yang akan memilih anggota DPRD. Siap memilih anggota legislatif yang memperjuangkan perda syariah? Lanjutkan. Maka nanti kalau gambar-gambarnya sudah mulai naik pohon kayu, nanti bulan September anggota caleg-caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden, Wakil Presiden, bulan September nanti turun namanya dari KPU. Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan kita berpikir, pilihlah orang yang memperjuangkan keadilan, peraturan daerah yang berdasarkan syariat Islam, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita. Setuju? Jelas jawabannya? Tidak selesai dengan ceramah, Pak. Tak selesai dengan kultum khutbah, Pak. Maka kalau ada anak-anak muda yang pandai bicara, memperjuangkan perda syariah, duduk di parlemen, 50 orang di kabupaten, 50 orang di provinsi, 500 orang di DPR RI, 4 orang DPD dari provinsi. Mesti dipilih orang yang sholat. Orang yang sholat memilih orang yang sholat. Karena peminum khamar, pecandu narkoba, homo, lesbi, LGBT akan memilih calonnya. Kalau kalian tidak memilih calon, maka yang duduk di DPRD, DPR RI adalah pelaku maksiat, pedosa. Jangan salahkan kalau undang-undang yang keluar, peraturan daerah yang keluar tidak memihak kepada rakyat, karena tidak dipilih orang yang baik. Orang baik pilih orang baik. Setuju? Ingat, kita tidak tinggal di kerajaan Melayu Jambi, kita tidak tinggal di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin, tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan demokrasi. Jelas? Kalau ada yang tak jelas berarti belum makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang paling lengkap. Jawabnya pun lengkap juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, apa hukumnya makan uang masyarakat? Kalau saya makan uang Bapak, berarti saya minta izin ke Bapak. Saya ketuk pintu rumah Bapak. Pak, maafkan aku sudah makan duit Bapak. Kata Bapak, makanlah. Lepas. Kalau saya makan duit Ibu,
berarti saya datang ke rumah ibu. Assalamualaikum bu, maafkan aku sudah makan duit ibu. Ibu mengatakan, tambah lagi Pak Ustadz, Ustadz masih kurus. Tapi kalau saya makan uang satu desa, berarti satu kampung saya mesti minta maaf. Kalau saya makan uang orang satu kabupaten minta maaf. Kalau saya makan uang satu provinsi Jambi, satu provinsi minta maaf. Kalau saya makan uang satu Indonesia, berarti minta maafnya kepada 300 sekian puluh juta penduduk Indonesia. Mesti minta maaf. Itulah maka ada orang yang hisabnya lama di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hisabnya tak lama, insyaallah. Minta maafnya ke 4 orang, muka, belakang, kanan, kiri. Karena kebetulan dosanya cuma 4 orang aja. Depan dimakannya pohon jengkol. Pas dia mau berangkat kerja, jatuh pohon jengkol orang satu, dimakan. Habis itu dia minta izin, aku minta maaf ya, kemarin temakanku jengkol kau satu. Kata yang depan itu, aku pun minta maaf juga, pete kau 3 aku makan. Oke lah, selesai. Tapi kalau kita makan satu kabupaten, satu kecamatan, satu kelurahan, satu Indonesia, hisabnya di akhirat amat sangat lama. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita selamat dari makan haram nih, insyaallah. Berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghuziya bil haram, anak bininya dikasih makan haram. Heran saya Pak Ustadz, kenapa anak bini saya ini tak mau pengajian? Gara-gara makan haram. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang mengasih makan. Itu yang betul pantunnya. Ini banyak, bukan salah ibu mengandung, salah bapak yang punya burung, katanya. Jangan kasih anak bini makan haram, kasih dia makan halal. Label Majelis Ulama Indonesia, minumannya sudah halal, makannya sudah halal, berasnya halal, ikannya halal. Tapi ternyata hasil sogok, hasil korupsi, hasil riswah. Saya yakin dan percaya, ini di tahun-tahun politik, orang kumpe ulu, kumpe hilir, Pulau Mentaro, kalau ada yang mengasih duit untuk memilih, tidak ada yang mau mengambil uang haram itu. Betul? Betul? Boleh diambil Pak Ustadz? Boleh diambil. Mau? Kalau tak mau, nanti saya ambil. Ada orang menawarkan 50.000 sama orang Pulau Mentaro. Kau pilih aku, ku kasih 50.000. Tidak. Katakan tidak pada money politik. Money, duit, politik. Say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Katakan tidak pada uang politik. 50.000 tidak. 500.000 tidak. 5 juta istiqoroh. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Betul? Setuju? Padahal tadi katanya tak mau ngambil uangnya. Jangan ambil uangnya untuk beli beras, jangan ambil uangnya untuk beli nasi. Ambil duitnya, masukkan ke masjid, ke panti asuhan, ke pondok pesantren, belikan berapa sak semen. Kalau ustadznya bertanya, ini duit apa? Ambil aja lah Pak Ustadznya, tanya-tanya, nanti silap aku jawabnya. Dari hamba Allah, alhamdulillah. Coba anda dikasih kertas dari hamba setan, apa tak bergemetar saya baca itu. Dari hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, karena harta akan binasa. Jangan jadi hamba kekuasaan, karena kekuasaan akan hilang. Jadilah hamba Allah. Ibu kalau nikah sama hamba Allah,
Jangan sama hamba kekuasaan, jangan sama hamba pohon sawit, jangan sama hamba brondol. Dapat suami hamba Allah. Bapak pun kalau menikah, anak-anak muda sekalian, menikahlah dengan hamba Allah. Jangan nikah sama kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz, jika sholat berimam dengan suami, setelah itu kita langsung ingin menunaikan sholat sunat ba'diyah, ibu imamnya suami, ini masalah nih, kenapa suaminya tak ke masjid? Laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kecuali sholat tahajud, oke. Tapi ini tak mungkin tahajud karena ba'diyah, berarti sholat wajib. Kalau bapak mau jadi imam, bapak sholat dulu ke masjid. Habis sholat di masjid, bapak pulang, istri bapak suruh nunggu, bapak sholat lagi. Jadi sholatnya 2 kali. Ya, tadi sholat yang di masjid sholat fardu, sholat yang di rumah itu namanya sholat sunat mencari fadilah. Ibu boleh ikut jadi imam bapak. Dan memang carilah suami yang bisa jadi imam. Jadilah laki-laki yang bisa jadi imam. Jangan nanti perempuan datang, bang, aku ingin kau jadi imamku, aku mau azan deh. Saya sholat berimam dengan suami, setelah itu kita langsung ingin sholat ba'diyah. Ketika suami ingin salam, kita tidak salam. Gimana ini? Saya mau tanya, jika kita sholat berimam dengan suami, setelah itu kita langsung ingin menunaikan sholat sunat ba'diyah, kita suami ingin salam, kita tidak salam, takut batal. Gimana nih Bang Jan? Jadi semaiknya kita bagaimana? Sedangkan air untuk wudhu itu jauh. Oh, dia selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia mau salaman sama suaminya. Kan ada telekuk. Kenapa pula pusat? Kalau ada hail, ada kain terhalang, maka tak batal. Ibu sholat pakai telekung kan? Nah, suatu. Kalau tidak, siapkan di situ sarung tangan untuk nyuci piring. Salaman selesai sholat itu tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Kalau sebelum sholat dia sudah salaman, habis sholat dia salaman, maka salamannya kata Imam Nawawi sunnat. Tapi kalau sebelum sholat dia sudah salaman, setelah sholat dia salaman, mubah. Saya ulang lagi, sebelum sholat dia belum ada salaman, habis sholat dia salaman, salamannya itu sunnah. Sebelum sholat dia sudah salaman, habis sholat salaman lagi, salamannya itu mubah. Istri tadi mau salaman dia, mana ada dosanya? Dia mau salaman tuh apa? Tak ada dosa. Ada dosanya dikit. Pendek kali bacaan abang. Dia mau salaman, maka salaman pakai. Jelas? Terjawab? Bisa selesai? Bisa, pakai telepon. Selesai. Kalau mau salaman. Kalau dia tak mau salaman, dia tidak apa-apa. Tapi kalau dia salaman, bagus, sunnah, mubah. Tapi katanya tak boleh salaman selesai sholat. Tidak boleh salaman itu sedang sholat. Itu tak boleh. Sehat bang? Selesai sholat apa? Apakah perbuatan maksiat kita dulu mempengaruhi pikir fakir atau miskin? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak merubah nikmat yang diberikannya kepada seseorang. Hatta yughayyiru, merekalah yang merubah nikmat itu. Jangan berzina, jangan riba. Kenapa? Menyebabkan tertahannya turun rahmat Allah.
Jadi perbuatan dosa memberikan efek kepada rezeki. Oh, saya tak percaya Pak Ustadz, tetangga saya itu berzina aja kerjanya, mabuk aja kerjanya, kenapa rezekinya lancar? Mana yang kau maksud rezekinya lancar? Itu mobilnya mewah, itu bukan rezeki, itu laknat. Makin punya mobil, itulah makin banyak dosa dia, berdosa terus dia. Kalau gitu aku mau laknat aja lah Pak Ustadz. Payah memang cerita semua orang yang kurang akal. Rezeki itu sesuatu yang membawa engkau kepada Allah, itu rezeki. Itu motor, mobil yang ada di luar itu rezeki semua itu. Yang parkir di karaoke itu laknat, tapi bentuknya macam rezeki. Jadi memahami rezeki, banyak orang kalau punya motor rezeki, kalau sepeda buruk laknat. Logika berpikir ini logika orang musyrik dulu. Kalau tempat tidurnya dari sutra, rezeki. Kalau tempat tidurnya dari pelepah kurma, laknat. Kalau begitu cara pikirmu sekarang, berarti apa beda kau sama Abu Lahab sama Abu Jahal? Karena waktu itu yang tidur di sutra itu Raja Persia, Raja Romawi. Yang tidur di pelepah kurma Nabi Muhammad SAW. Andai kau hidup zaman Nabi, pasti kau ikut Abu Lahab. Fa'amaman, ada orang yang diberikan rezekinya, lalu kemudian dia katakan, fayaqulu rabbi akraman. Tengok, Allah memuliakan aku. Ada pula yang qadara alaihi rizquhu, fayaqulu rabbi ahanan. Aduh, rezekiku, duitku tak ada, ini Tuhan menghinakan aku. Dibantah Allah. Kalla, tidak begitu cara berpikirnya. Kita tetap berusaha dapat duit, berarti Allah menyuruh kita berinfak, bersedekah, berbagi. Itu rezeki. Tak dapat, berarti Allah sayang sama kita. Karena kalau ku kasih lebih, menyalah otak kau nanti. Yang paling mengerikan adalah ketika kita dikasih sehat, tak dipakai beribadah, dapat jabatan, hanya bertambah maksiat, bertambah umur, hanya bertambah dosa, bertambah ilmu, hanya bertambah angkuh. Laknat semua. Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahwa rezeki dipengaruhi oleh maksiat, ya. Maka jangan berbuat maksiat karena takut tak dapat rezeki. Rezeki yang mana? Boleh jadi duit dapat, tapi rasa takut pada Allah tak ada. Masih ada lagi rasa takut untuk berzina, rasa takut untuk mencuri, rasa takut untuk makan haram. Itulah rezeki yang dikasih Allah ke antum, yang tak dikasihnya ke orang lain. Anak muda zaman sekarang tak pacaran, aneh. Anak muda zaman sekarang tidak main judi online, aneh. Anak muda zaman sekarang tidak buat foto prawet di depan, aneh. Mana? Nah, jadi padahal Allah sudah kasih antum rezeki. Rezekinya apa? Rezeki yang paling mahal, takut berbuat maksiat. Itulah rezeki yang paling hebat. Cuman kita tak menyangka itu rezeki. Karena dalam otak kita rezeki adalah uang. Kalau tak ada uang berarti tak ada. Padahal rezeki adalah semua kebaikan. Punya kawan yang selalu mengajak buat baik, rezeki. Punya suami yang soleh, rezeki. Ada orang berpikir kalau suaminya kaya, rezeki. Kalau suaminya soleh, laknat. Jadi semuanya berawal salah ngomong, salah berbuat, berawal dari salah berpikir. Maka luruskan dulu mindset. Hari ini antum semua dapat rezeki. Mungkin rezekinya tidak materi. Rezekinya apa? Man shalla subha fi jama' raka'atal fajri
2 rakaat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum hari ini lebih kaya dari Bill Gates, tapi dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan kawan antum. Lagi-lagi kita mesti meluruskan cara berpikir. Mindset, mind otak, M-I-N-D, mind otak, settingan, bukan mindset otak setan. Bagaimana hukumnya sandal kita hilang di masjid, lalu pengurus masjid menyuruh bawa aja sandal yang ada? Bawa aja, bawa. Ini toilet, ini pintu masjid. Saya pakai sepatu. Kalau saya bawa sepatu saya kemari, nanti habis berwudu kan basah. Saya tak mau sepatu saya basah, maka saya pakai sendal jepit yang ada di sini. Pertanyaan, bolehkah saya pakai sendal jepit ini? Apa salahnya? Bukan saya curi, saya pakai, saya bawa ke sini, saya bawa lagi ke sini. Bukan ada yang berkurang, maka saya pakai. Tapi Habib Muhammad, dia jinjit-jinjit, dibawanya air supaya bisa disiram. Dia tak mau syubhat, walaupun sendal jepit, dia tak mau kena pakai. Sehalus itu dia memandang. Ini bukan dibawa kemari, dibawa ke rumah. Jadi Habib-Habib itu mengajar kita dalam hal-hal yang halus sekali. Bukan cakapnya, bukan cakap. Antum kalau berjalan sama orang, antum akan tengok dia mengajar kita bukan dari cakapnya, dari perbuatannya. Kenal sama fulan? Kenal. Pernah jumpa? Belum kenal. Kenal sama fulan? Kenal. Pernah jalan sama dia? Belum. Pernah kenal fulan? Kenal. Pernah mengalami masa genting sama dia? Belum kenal. Karena sifat asli akan keluar pada masa. Jadi kalau jalan antum sama ulama, sama Habib-Habib itu nampak, oh begitu mereka halusnya. Tak mau dia memakai sendal jepit, jinjit banyak sendal. Saya kalau saya bawa ke sendal jepit dipakai orang, senang kali saya dapat pahala. Apa salah? Tapi mereka tak ada akadnya sih, kecuali di sendal atau yang mau pakai aja ya. Berani pula pengurusnya, ambil. Aku pun selalu ngambil. Jadi kita tidak punya standar. Standar kita adalah asal dilakukan orang terkenal, asal dilakukan pejabat, asal dilakukan orang kaya, asal disuruh pengurus masjid berarti benar. Walaupun semua orang melakukannya, kalau salah maka salah. Antum mengukur anak dengan standar. Selama Ustadz Somad membawa kayu 100 cm, maka kami akui itu 1 meter. Tapi kalau Ustadz datang ke tempat kami membawa kayu cuma 90 cm, antum kelantang mengatakan, Ustadz ini tidak 1 meter, walaupun yang membawa guru kami. Antum mesti punya standar kebenaran. Jangan orang antum jadikan standar. Orang itu diukur. Makanya kata Sayyidina Ali, kenali orang dengan kebenaran, bukan mengenal kebenaran dengan orang. Standarnya bukan orang, tapi standarnya hak. Yu'rafur rajul bil haq. Orang itu dikenal dengan kebenaran. Bagaimana cara supaya kita memiliki ingatan yang bagus dalam menuntut ilmu? Ada amalannya tak, Pak Ustaz? Syakautu ila waqi'in, aku mengadu kepada Imam Waqi' su'a hifzi, kacau hafalan. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata dia jangan kau buat maksiat wahai muridku Syafi'i. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya.
wa nurullah la yudalil asi. Cahaya tak diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Usaha pertama, jangan makan haram, jangan tengok haram, jangan dengar haram, jangan buat haram. Yang kedua, niatkan menghafal bukan untuk membanggakan diri, mencari dunia. Man talaba ilman, siapa yang cari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, mestinya mencari ilmu itu untuk mencari kemuliaan dari Allah. Tapi dicarinya dulu liujari bihil ulama, liumari bihis sufaha, untuk mendebat ulama, membodohi orang dulu. Lam yajid irfal jannah, tak dapat mencium bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga pun tak dapatnya, padahal jarak dari bau itu ke dia 500 tahun perjalanan, baunya pun tak dapat. Yang ketiga, hindari maksiat, luruskan niat, zikir. Zikir-zikir yang menguatkan. Makanya Allahumma zakirni, Allahumma zakirna minhu ma nasina. Ingatkan kan, afdhalul zikri, zikir-zikir apapun, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, menguatkan. Yang namanya lupa itu, kalau udah lupa nih, mengingat nama kawan, nampak kita terbayang mukanya, rasa-rasa di ujung-ujung lidah. Makanya kadang ulama itu kalau menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, sholawat menguatkan, mengkonekkan kita dengan Sayyidul Qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Makanya ulama kadang kalau dia lupa sedang menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita dia supaya cepat ingat. Bagaimana hukumnya ibadah seorang dalam usahanya masih ada ikatan kepada bank? Apakah masih diterima ibadahnya, termasuk sholatnya Pak Ustaz? Sholat itu kalau cukup rukun syaratnya, antum beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, supaya antum tahu rukun syarat fikih Islam Sulaiman Rashid. Saya bukan dialer, 36.000 harganya. Syekh Sulaiman Rashid, orang Sumatera, orang Lampung, yang dapat ijazah dari Al-Azhar Mesir tahun 1936. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah tamat Al-Azhar. Spesialis fikih mazhab Syafi'i. Karena sulit baca kitab kuning, ditulisnya bahasa Indonesia. Lengkap. Buya Hamka yang ngasih kata pengantar. Waktu Buya Hamka baca ini di Jogja, andai aku yang menyusun belum tentu seindah ini, kata Buya Hamka. Ringkas, singkat, padat, satu, murah. Setiap rumah mesti punya, supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnah. Antum kerja di bank, makan riba, minum riba, rumah riba, nikah riba, semuanya riba. Antum sholat, cukup rukun, syarat, wajib, sunat, secara fikih diterima sholat antum. Secara fikih. Saya panitia penerimaan mahasiswa, asal cukup rukun syarat, maka saya bilang pas foto ada, fotokopi KTP ada, surat pengantar ada, surat kesehatan ada, cukup rukun syarat, terima. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala menerima? Inna sholata tanha 'anil fahsya. Salat mencegah dari fahsya, mungkar. Fahsya tak baik, mungkar tak baik. Apa beda fahsya sama mungkar? Fahsya tak baik tapi berbau seksual. Mungkar tak baik juga tapi berbau non seksual. Fahsya, mungkar, sama-sama tak baik. Kenapa sedetail ini? Karena ada orang yang baik, dermawan, suka membantu orang, tapi gatal, kena dia di bab fahsya. Sebaliknya, ada orang yang matanya tak jelalatan, sopan, tak gatal, tapi riba,
Riba ini mengerikan, lebih dahsyat daripada zina riba. Tapi jangan gara-gara ini antum berzina. Misalnya, kok aku daripada riba, aku zina aja lah. Oh, bukan begitu cara berpikirnya. Makanya jangan berpikir sendiri, nanti kita salah sendiri yang ambil kesimpulan. Hindarkan semua yang haram-haram supaya kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa betul menabur garam di tempat dagangan bisa menangkal sihir dan guna-guna? Ada beberapa jenis benda yang ditakuti oleh setan. Takut kepada yang tajam-tajam, makanya digantung oranglah di pintu pucuk rotan, onak namanya. Hidup jalan ke surga penuh onak dan duri. Pas ditanya, tahu gak apa onak? Enggak, pucuk rotan. Jadi salah satu alasan kenapa dipakai daun bidara, karena batang bidara itu berduri. Ambil daunnya, potong batang. Takut juga setan itu tercucuk biji matanya. Tapi ketika ada seorang perempuan meletakkan pisau di bawah tempat tidur bayi, tahu Sayyidatuna Aisyah, kata Aisyah tak boleh. Nampak? Jadi tidak semuanya bahwa setan takut karena itu. Tuh kasih nonton, nampak setan takut sama bawang putih. Oh, yang melompat-lompat. Kata sini, itu yang di sana, yang di Tiongkok itu pampir. Aku enggak, kata dia. Aku jin lokal, kata dia. Terus dan ngesot bawang putih itu yang dicarinya. Orang dia suka makan bawang putih sama mie ayam. Tapi yang pasti ditakutinya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tapi bahwa garam menjadi salah satu, sebagian ahli ruqyah mengatakan dibacakannya doa lalu garam disebar. Garam termasuk dilempar-lemparkanlah garam di rumah orang. Seminggu sesudah itu semua terali bekarat semua. Kenapa ala bekarat ini? Jin apa yang mengganggu? Bukan jin mengganggu. Kau siramkan pula garam ke terali rumah. Yang pasti yang tak ada ikhtilaf adalah doa kepada Allah, karena Allah yang menjaga. Bahwa ini masih ada ini setuju, ini tak setuju. Al-khuruju minal khilafi aula, keluar daripada khilaf lebih utama. Tentu yang utama adalah ayat-ayat Allah yang Ustaz ajarkan. Seminim-minim bacaan, baca pagi, share di grup. Bacaan paling minimalis. Kalau sanggup baca, tak sanggup baca, antum dengarkan aja. Sepuluh amalan. Istighfar 3 kali, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, La ilaha illallah, selawat 10. Sanggup baca? Tak sanggup baca? Ikuti yang saya baca nih, saya kirim MP3-nya, itu share minggu. Tak sanggup juga ngikuti, dengar aja. Tak usah ikuti, dengar aja. Dengar. 10 menit, 5 menit. Mendengar pun tak sanggup, berarti udah mati dah. Orang yang tak bisa bercakap, yang terbaring di ICU, dia mendengar apa tak mendengar? Antum jangan mencakapkan dia. Mana tahu nanti ibu-ibu nih suaminya di ICU sendiri bercakap sendiri. Cepat aja lah bang, nggak udah tak tahan lagi. Cepat ya bang. Oh dengar dia tuh.
Saya kirim ke Ilham, minta ke Ilham. Mendengar dia. Jadi saya tahu orang ini mendengar. Waktu saya menjenguk ke rumah sakit, saya bisikkan ke telinga, ya Syafi, ya wahai menyembuhkan, ya Kafi, wahai engkau yang maha mencukupkan, ya Mu'afi, kau maha menyehatkan, isfi mardona. Meleleh air mata, padahal koma. Pak dokter, kenapa dia menangis tapi dia koma? Orang Pak Ustadz walaupun koma, itu keong yang ada di dalam, kan macam keong dalam, macam keong, itu tetap aktif. Barulah saya paham. Oh, patutlah Nabi mengajarkan orang yang mau mati ditalkinkan la ilaha illallah. Makin yakinlah iman saya kepada Nabi Muhammad setelah ngobrol sama dokter. Itu menunjukkan keimanan bertambah dengan ilmu. Seandainya dokter itu bilang, tak usahlah bisikkan Pak Ustadz, apapun yang dibisikkan tak dengar dia itu, mungkin agak goncang juga saya sedikit. Tapi makin cakap dokter tuh, kata Pak Ustadz, walaupun orang koma dia tetap mendengar karena keong yang di dalam itu tetap aktif. Patutlah hadis mengajarkan talqin karena orang mati, la ilaha illallah. Apa yang ditalkin kalau dia koma? Rupanya dia mendengar. Maka antum jangan berbisik macam-macam di samping orang koma, takutnya dia hidup lagi. Tahu lagi kemarin itu kan. Dengan majunya media sosial, bagaimana cara memilih ceramah dari ustadz yang viral? Bagaimana cara agar tidak terpapar paham yang menyimpang? Yang pertama, lihat ustadznya belajar dari mana. Tuh yang pertama, ustadznya dari mana? Dari Lirboyo Kediri. Ustadznya dari mana? Dari Tambak Beras Jombang. Ustadznya dari mana? Dari Denanyar. Oh, ini dari mana? Ini dari Mbah Munawir Krapyak Jogja. Ini dari mana? Ini dari Sidogiri. Itu semua insya Allah Ahlus Sunnah wal, akidahnya Asy'ari, fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Bisa diulang? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Insyaallah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz Abdul Somad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buya Yahya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gus Baha Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mbah Maimun Zubair Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, ini ada ustadz dari Sumatera Barat. Dari mana dia? Dari Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Abu Amin Al-Ghazali. Oh, ini dari Medan Sumatera Utara, Al-Jamiyatul Wasliyah. Al-Jamiyatul Wasliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Jangan ambil ceramah dari Wahabi, dari Syiah, dari liberal, dari Khawarij, dari Murji'ah. Kita berpegang kepada Ahlus Sunnah wal. Apa hukumnya seorang istri bersuami menikah dengan suami orang? Piye iki? Ibu seorang istri tidak boleh nikah lagi dengan suami. Ibu kalau mau nikah sama suami orang mesti ditalak dulu, habis talak nunggu 3 bulan, namanya iddah. 3 bulan nggak ada ngandung, baru dia bisa nikah dengan laki-laki lain. Jadi kalau ada istri orang nikah dengan suami orang, maka itu bisa dipidanakan. Suaminya bisa nuntut ke polisi, ditangkap kasus perzinaan, karena istri tidak bisa
menikah poliandri. Ada klinik gigi, ada klinik bersalin, ada klinik kulit, poliklinik. Ada teknik sipil, ada teknik minyak, ada teknik mesin, politeknik. Suami ini loro, poliandri. Bojone loro, poligami. Main bola di pantai, polipantai. Jadi selama dia dengan suami orang, berzina. Kalau itu terjadi di Bukit Sembilan, kita khawatir turun azab Allah. Jadi mesti lapor supaya diambil tindakan. Lapor ke Pak Kades, lapor ke Pak RW, lapor ke Pak Dan Ramil, lapor ke Pak Kapolsek supaya diambil tindakan. Jangan diam. Asakitu anil ab syaitan akhras. Diam melihat perbuatan maksiat, setan bisu. Wis setan bisu meneh. Bagaimana mengatasi cewek matre? Perempuan perlu menikah dengan suami yang punya harta. Betul, Bu? Karena suami wajib menafkahi istri. Suami, kalian wajib memberikan 5 kepada istri. Yang pertama, makan. Ibu sudah makan? Yang kedua, pakaian. Ibu alhamdulillah semua sudah dikasih pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Alhamdulillah omahe api-api tenang. Yang keempat, pendidikan. Ibu dikasih pendidikan, sholat, ngaji. Yang kelima, perhatian. Jadi suami tetap ada materi, makan, pakai. Tapi kalau istrinya menuntut, minta belikan istana, minta belikan mobil mahal, tidak sesuai dengan kemampuan suami, dikhawatirkan suaminya mati berdiri, mati tegak dia. Jadi kalau kamu belum nikah, ada cewek matre terlalu banyak permintaan, cari yang solehah, banyak di Bukit Sembilan insya Allah. Tapi saya mau sama dia aja Pak Ustaz. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Nah ini untuk yang jomblo-jomblo. Jangan kalian pertahankan juga si matre itu. Biarlah dia kawin sama matre 6.000 aja. Saya laki-laki masih selalu melakukan dosa, segala jenis maksiat, bahkan segala dosa besar yang diharamkan Allah. Apakah amal saya diterima Allah? Bagaimana cara saya melakukan taubat? Yang pertama, mandi taubat. Di mana mandi taubat? Bisa di toilet masjid, di rumah bisa. Kalau saya mandi di sungai, bagus. Pergi sebelum Bangkinang ada jembatan, terjun ke bawah. Insya Allah, kalau kau mandi di Sungai Kampar, bukan cuma dosa kau hilang sekalian. Habis mandi taubat, salat sunat taubat, usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Habis itu beristighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu tinggalkan semua dosa, insya Allah Allah mengampuni segala dosa-dosamu. Semuanya Pak Ustaz, kabeh diampuni Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Anak-anak muda yang banyak dosa, segera bertobat. Kiamat sudah dekat, Covid sudah pulang, datang panas. Saya baca di internet, kapan panas ini akan berakhir? Akhir Oktober baru berakhir. Masih panjang, 5 bulan lagi kita panas. Mudah-mudahan rambut ibu enggak gugur. Bagaimana pendapat Ustadz seorang perempuan yang sudah siap nikah, umurnya juga sudah cukup, tapi tidak ada laki-laki yang datang untuk meminang? Apa boleh perempuan tersebut mencari pendampingnya? Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil perempuan boleh, tapi nggak boleh langsung. Ini ada laki-laki yang ganteng, setiap barang dagangan kalau dia bawa laku terus. Mana orangnya?
Dia panggil karyawannya, karyawan, kenapa kalau laki-laki ini yang jualan kok barangnya laku terus? Siapa namanya? Jenenge sopo? Jenenge Muhammad. Ndi wonge? Ditunjukkan, itu orangnya. Nabi Muhammad keluar, Khadijah melihat. Akhirnya tapi Khadijah nggak langsung ngomong, dipesankan ke pamannya. Pamannya ngomong, akhirnya mereka dinikahkan. Jadi bapak-bapak kalau punya anak gadis, punya cucu, punya anak, punya adik, boleh diomongkan ke laki-laki. Ada laki-laki di Bukit Sembilan, orangnya alim, orangnya baik, orangnya amanah, omongkan, saya punya anak, kalau kamu mau saya nikahkan. Sawit saya nggak banyak ya, sejauh mata memandang. Karetnya nggak banyak ya, cukuplah untuk 7 turunan. Orang baik ini mesti dipertemukan. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan cara yang baik-baik, insya Allah. Jangan suruh pacaran, jangan suruh dua-duaan, nanti setan. Luar biasa. Sebelumnya maaf Pak Ustadz, di luar tema. Hukum orang main timbangan dengan cara, bagaimana cara kita menegurnya? Setiap ditimbang sawit 50 kilo, baik tandan kecil maupun tandan besar 50 kilo. Kita pun duduk di timbangan itu 50 kilo. Karet gitu juga, karetnya kecil, diletakkan timbangan 50 kilo, dibacok batu bata 5 biji. Ada satu surat khusus untuk yang main timbangan. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, kalau dia nimbang dia curang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kalau dia beli dia minta penuhkan timbangannya, tapi kalau dia jual dia curang. Orang yang main timbangan tidak bisa dengan taubat, tidak bisa dengan istighfar, maka dia mesti kembalikan semua harta orang yang dia makan. Anaknya makan haram, istrinya makan haram. Potong video ini, kirimkan ke orang yang main timbangan. Saya hamba Allah, alhamdulillah. Coba kalau yang kirim, saya hamba setan. Saya hamba Allah. Apa hukumnya meninggalkan suami yang tak punya apa-apa, sudah 10 tahun berumah tangga, tapi tidak ada perubahan ekonominya? Laki-laki sudah dikunci oleh Pak Kua. Ibu masih ingat perjanjian bapak di depan Pak Kua? Masih ingat? Kalau saya tidak menafkahi istri saya 2 tahun lamanya, meninggalkannya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri boleh mengadu ke pengadilan agama Bangkinang, Kabupaten Kampar, lalu hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Jadi kalau bapak itu tidak ngasih nafkah, ibu lapor ke pengadilan. Tapi kalau ibu masih cinta, jagalah dia. Mas, ora mangan, ora popo, yang penting dengan kamu sampai ke surga, Mas. Tapi kalau ibu nggak tahan, bapak sudah dikunci dengan syirat taklik, tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Zahir maksudnya apa? Makan, pakaian, dapat tinggal. Batin maksudnya apa? Nek manu orang lebu selama 1 tahun, maka namanya al-uyub al-musawwahah. Itu maksud penyakit batin. Kalau dia sakit, maka dia disuruh senam, disuruh olahraga, disuruh minum madu. Gak sehat juga selama 1 tahun, ibu boleh mengadu ke pengadilan. Ditanya sama hakim, kamu menuntut? Betul Pak Hakim. Makan dikasih, kasih. Pakaian kasih, kasih. Omah kasih, kasih. Kenapa kamu menuntut? Manui Pak Hakim. Istri yang menuntut lebih kepada suami, rumah sudah dikasih, mobil sudah dikasih, sawit sudah dikasih, tapi dia nuntut terus, minta cerai, bergoncang tiang aras. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras. Tapi kalau suaminya pemabuk, suaminya pecandu narkoba, sudah dinasihati tidak mempan,
dipanggil ini mama alim ulama tak mempan, dia gugat ke pengadilan. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak bergoncang. Kertas terakhir, bagaimana caranya menerima ketetapan Allah dengan sedangkan hati kita belum bisa menerimanya. 2, wasta'inu bis sabri wassalah. Banyak-banyak minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, tahan mulut, tahan pikiran, tahan hati. Sholat, sholat sunat duha, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat wudu, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sujud terakhir, minta kepada Allah, ya Allah tolong aku. Ya saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Doa nggak mesti pakai bahasa Arab, yang penting bahasa Arab 4, siji loro telu papat. Sing siji a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sing loro bismillahirrahmanirrahim, sing telu alhamdulillahirabbil alamin, sing papat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli. Habis itu doa minta kepada Allah, ya Allah iki wis pirang-pirang dina bojone rong teko, wis ngalor ngidul ngetan piye iki ya Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya orang Minang. Doa pakai orang bahasa Minang. Ya Allah, iku banyak panan mintakan anak patamu lembah laki nang kedua lembah bini nang kapek pacari pulau. Tapi kalau doanya di masjid, Masjid Nurul Huda, doanya jangan kuat-kuat. Nanti kalau kuat didengar kawan. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina orang teko. Sopo? Jadi doanya dalam hati. Kalau kawannya nanya, sampean doa apa? Jangan urus doaku, urus saja doamu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Ngaji, 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 ngaji. Bolehkah akikah digabung dengan kurban? Tidak boleh kurban dicampur dengan akikah. Kalau akikah, akikah saja. Kalau kurban, kurban saja. Begitu dalam kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq, mazhabnya Hanafi. Kalau ada ustaz yang ceramah akikah tak boleh dicampur dengan kurban, berarti dia pakai fikih sunnah Sayyid Sabiq mazhab Hanafi. Jelas? Kurban boleh dicampur dengan akikah. 1 ekor sapi, yang 4 kurban, yang 3 anak akikah, boleh menurut mazhab Syafi'i. Jelas? Ada yang tak jelas? Sengaja saya sampaikan dua-duanya supaya jamaah jangan pusing. Kata Ustaz ini tak boleh, kata Ustaz ini boleh. Kata Ustaz Somad dua-duanya udah disampaikannya kemarin. Apa disampaikannya? Panas sekali yang kita ingat. Apa pokoknya udahlah. Jadi kalau ada yang mau membuat gabung kurban dengan akikah 1 ekor sapi menurut mazhab Syafi'i, nama kitabnya Hasyiatul Jamal. Apakah boleh memindahkan barang yang telah diwakafkan ke masjid, diperuntukkan untuk masjid yang lain, atau diambil manfaat lain, atau itu sedekah, tetap jadi sedekah jariah? Kalau dulu ada masjid, tiangnya, atapnya, besinya, batu batanya, maka wakaf itu 4. La yuhabu, tak boleh dihibahkan. Wala yuba'u, tak boleh dijual belikan. Wala yurasu, tak bisa diwariskan. Tapi kalau tak dijual, tak terpakai Pak Ustaz, tetap dijual, duitnya balik ke duitnya tetap balik ke masjid. Dulu ada batu batanya, bisa dijual untuk menimbun lubang tanah. Berapa harganya? 500.000. Duitnya tetap balik masuk ke masjid.